وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwah, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, dan nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah, nikmat diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang lain yang tidak dapat kita hitung, dan kita wajib mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga wajib untuk meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang masalah nikmat ini. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan manusia sangat kufur. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa manusia itu zalim, kafar, sangat zalim dan sangat kufur kepada Allah. Makanya kita wajib untuk bersyukur atas semua nikmat Allah dan memohon hidayah kepada Allah agar kita diberikan petunjuk. Dan hidayah yang Allah berikan kepada kita membutuhkan hidayah lagi. Maksudnya begini, kita meminta hidayah kepada Allah, yang Allah berikan hidayah kepada kita itu membutuhkan hidayah berikutnya. Umpamanya sekarang begini, ada orang yang diberikan hidayah, dia masuk Islam. Kemudian untuk bisa melaksanakan agama Islam ini dia membutuhkan hidayah. Kemudian untuk melaksanakan agama ini, rincian dari kewajiban, dia membutuhkan hidayah. Untuk memahami apa-apa yang diajarkan, dia membutuhkan hidayah. Dan terus seperti itu. Makanya hidayah ini sangat kita butuhkan. Makanya kita selalu berdoa minimal 17 kali kita membaca ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat atas mereka, bukannya jalan orang-orang yang Kau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Hidayah itu sangat kita butuhkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memohon kepada Allah diberikan hidayah. Dan kita nggak akan bisa mendapatkan Islam ini kalau Allah tidak memberikan hidayah. Dan orang juga masuk surga nggak akan bisa kecuali dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tunjuki jalannya untuk masuk surga, dan orang bisa masuk surga dengan rahmat Allah yang sangat luas. Tapi untuk jalan ke sana itu membutuhkan hidayah.
Ikhwani fiddin, azakumullah. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-A'raf tentang masalah hidayah ini, bahwa manusia itu membutuhkan hidayah, dan kita enggak akan bisa mendapatkan itu kecuali hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kebisaan kita, tapi memang Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita. Ya, Allah menyebutkan di dalam surah Al-A'raf di ayat 43, di ayat 42 Allah menjelaskan tentang orang-orang yang beriman. Setelah itu Allah sebutkan juga ucapan mereka ketika mereka berada di sorga. Walladzina amanu wa amilus salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahi alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 42 ayat 43. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kami tidak membebani satu jiwa melainkan menurut apa yang dia sanggup. Mereka adalah penghuni sorga dan mereka kekal dalam sorga selama-lamanya. Dan kami cabut dari hati mereka kebencian, kedengkian di antara mereka. Di sorga itu enggak ada kedengkian sama sekali, dicabut oleh Allah. Mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Dan mereka berkata, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Di sini disebutkan bahwa mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami ke jalan ini menuju surga ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, dan kami tidak akan dapat petunjuk kalau Allah tidak tunjuki kami. Dan sungguh telah datang Rasul Rabb kami dengan kebenaran. Wanudu, dan mereka disuruh antilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun, dan mereka diseru itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan. Jadi Allah menyebutkan bahwa mereka diberikan hidayah oleh Allah di dunia dan juga diberikan hidayah ketika mereka masuk ke dalam surga. Ini kenikmatan yang luar biasa. Jadi hidayah kita dalam hidup ini dan juga hidayah dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah. Mereka mengatakan demikian, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Jadi mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami ke jalan ini, dan kami tidak akan mungkin dapat hidayah kalau Allah tidak tunjuki kami. Enggak mungkin kita dapat hidayah kalau Allah tidak tunjuki. Maka kita bersyukur kepada Allah Taala dengan hidayah yang Allah berikan kepada kita di atas Islam dan sunnah. Dan kita nggak boleh bangga dengan diri kita. Semua itu berkat pertolongan Allah. Semua itu berkat hidayah dari Allah. Semua itu berkat rahmat dari Allah. Nggak ada yang bisa kita banggakan. Hidayah ini milik Allah mutlak. Ini katakan hidayah at-taufiq. Itu milik Allah mutlak. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ikhwan fiddin, azakumullah. Kajian pada hari ini itu berkaitan dengan tujuan hidup seorang mukmin adalah surga. Ini penting untuk kita mengulang-ulang kajian seperti ini, untuk kita yakini bahwa hidup kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah dan agar kita masuk ke dalam surga, bukan dunia. Karena banyak kalau kita lihat ketika orang ini sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fasilitas, pekerjaan, harta, kedudukan atau yang lainnya, dia lupa tentang tujuan hidupnya.
sehingga dia melalaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dunia ini enggak ada harganya. Dunia ini rendah, dunia ini hina. Maka dikatakan dunia. Dunia itu dikatakan dunia karena apa? Karena pertama dikatakan dunia ini rendah karena adna minal akhirah, karena dia dekat kepada akhirat. Karena dunia ini sebelum akhirat. Kemudian dikatakan dunia karena dia dani'ah, laisat bi syai'in binisbati lil akhirah. Dikatakan dunia ini dunia karena dia rendah, hina, enggak ada harganya dibandingkan dengan akhirat. Kemudian dunia ini lebih rendah daripada bangkai kambing, lebih jelek daripada bangkai kambing dunia ini. Dunia ini lebih jelek daripada sayap nyamuk, enggak ada harganya dunia ini. Makanya Nabi bersabda SAW, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Kalau seandainya dunia ini berharga sebesar sayap nyamuk, maka Allah enggak akan memberikan setetes air pun kepada orang-orang kafir. Dan dunia ini juga dikatakan dani'ah, rendah, karena diumpamakan seperti makanan manusia yang dimakan. Kemudian jadi apa dia setelah itu? Maka Nabi bertanya kepada Dhaha, apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, kemudian setelah itu jadi apa? Itulah perumpamannya dunia. Ya, dunia ini lebih jelek dari apa yang kita makan. Dan dunia ini juga merupakan kesenangan yang semu. Dunia ini merupakan fata morgana, bayang-bayang. Dunia permainan dan sendau gurau, berbeda dengan agama ini. Penuh dengan keseriusan, kesungguhan, yang kita harus bersungguh-sungguh untuk mencari akhirat. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, Allah menciptakan manusia tujuannya untuk apa? Ibadah. Ketika mereka melaksanakan ibadah kepada Allah, Allah jamin enggak mereka rezekinya? Dijamin. Allah ciptakan aja semua makhluk ini, dijamin enggak rezekinya oleh Allah? Dijamin. Apalagi dengan ibadah. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Aku tidak minta dari mereka rezeki dan aku tidak minta makan dari mereka. Sesungguhnya Allah yang akan memberikan rezeki. Allah yang pasti memberikan rezeki. Allah Ar-Razzaq yang selalu dan senantiasa memberikan rezeki. Dzul quwwatil matin, yang maha kuat dan maha kokoh. Allah menyebutkan dalam ayat ini dalam surah Az-Zariyat, surah 51 ayat 56 sampai 58. Allah menyebutkan Allah menciptakan jin dan manusia untuk ibadah kepada Allah. Dan Allah enggak minta rezeki karena Allah enggak butuh kepada makhluk ini. Allah tidak butuh. Allah Al-Ghani, maha kaya, Dzur Rahmah, yang punya rahmat yang sangat luas. Allah enggak butuh. Seluruh manusia ini butuh kepada Allah, seperti Allah sebutkan dalam surah Fatir di ayat 15, "Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid." Wahai manusia, sesungguhnya kalian ini butuh kepada Allah, dan Allah itu yang maha kaya dan Allah maha terpuji. Jadi manusia yang butuh kepada Allah, Allah enggak butuh kepada manusia. Allah enggak butuh minta makan sama sekali. Tapi Allah memberikan makan kepada makhluk ini. Allah yang memberikan rezeki kepada makhluk. Jadi kita ibadah dengan ibadah kepada Allah, Allah berikan rezeki kepada kita. Ini harus kita yakini dan harus kita imani. Makanya Allah juga ketika menyuruh orang untuk ibadah kepada Allah, bukan berarti Allah butuh. Allah tidak butuh, sama sekali enggak butuh. Enggak butuh sama sekali. Tapi kita ibadah untuk kebutuhan siapa? Kebutuhan kita. Karena kita sangat butuh kepada Allah. Sangat butuh kepada Allah. Lebih dari nafas kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak butuh kepada makhluk. Tapi Allah mewajibkan kepada mereka untuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan ketika Allah memerintahkan untuk sholat, Allah juga mengatakan bahwa Allah nggak minta rezeki dari mereka. Ketika Allah menyuruh hambanya untuk sholat, yang butuh sholat itu Allah atau kita? Kita yang butuh. Dan Allah nggak minta rezeki, Allah yang akan memberikan rezeki. Antum lihat, Allah berfirman dalam surah Taha, surah yang ke-20 ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Allah berfirman dalam surah Taha ayat 132, perintahkan keluarga kamu untuk salat dan sabarlah. Kata Allah, la nas'aluka rizqa, kami enggak minta rezeki kepada kamu. Nahnu narzuquk, kami akan berikan rezeki kepada kamu. Wal 'aqibatu lit-taqwa, dan akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah SWT menyuruh orang untuk sholat, bukan berarti Allah butuh kepada mereka, tidak. Tapi makhluk ini butuh kepada Allah, kita sangat butuh kepada Allah. Allah nggak minta rezeki, tapi Allah yang akan berikan rezeki kepada hambanya. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain, seperti puasa. Allah mewajibkan puasa karena memang kita butuh untuk bisa melaksanakan puasa ini. Dan dengan puasa ini Allah akan ampunkan dosa kita. Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan ganjaran, akan diampunkan dosa yang lalu. Kita mengeluarkan zakat juga demikian. Tujuannya untuk membersihkan hati kita, membersihkan harta kita, dan juga tujuannya agar kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Begitu juga haji, orang menunaikan ibadah haji. Nabi menyebutkan ganjarannya apa haji itu? Haji yang mabrur ganjarannya apa? Surga. Kata Nabi SAW, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Dari satu umrah ke umrah berikutnya menghapuskan dosa-dosa di antara itu. Dan haji yang mabrur enggak ada balasan kecuali surga. Kalau antum lihat dari ayat-ayat dan hadis Nabi, itu semua menunjukkan tentang jannah, tentang surga. Agar manusia tahu bahwa dia hidup dalam melaksanakan ibadah ini untuk masuk ke dalam surga. Ini harus kita ini meyakini demikian. Karena ini termasuk iman kepada yaumul akhir. Harus kita yakini. Dan nanti saya akan sebutkan ayat-ayatnya banyak sekali dalam Al-Quran. Kemudian juga ketika kita seperti sekarang ini, kita nuntut ilmu, Nabi menyebutkan gimana dengan nuntut ilmu. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan al-jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Semua Nabi sebutkan dengan surga supaya manusia yakin bahwa tujuan hidup dia adalah surga, bukan dunia. Bahkan dalam hadis yang lain juga tentang hadis tentang menuntut ilmu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salaqallahu bihi tariqan al-jannah. Wa innal malaikata la tadau ajnihata ridan li talibil ilmi. Wa innahu la yastaghfiru lil 'alimi man fis samawati wal ardi hatta al-hitanu fil ma'. Wa fadlul 'alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Innal ulama hum warathatul anbiya. Lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Wa innama warathul ilma. Faman akhadahu bihadzin wafir." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya kepada para penuntut ilmu karena ridho dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Sesungguhnya
orang alim, orang yang mengajarkan kebaikan akan dimintakan ampun oleh yang berada di langit dan di bumi, sampai ikan yang ada di air dan di lautan pun memohonkan ampun kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Keutamaan orang alim atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan atas seluruh bintang. Sesungguhnya ulama, mereka adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan tidak mewariskan dirham. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Para nabi tidak mewariskan mata uang emas dan mata uang perak. Wa innama warathul ilma, yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir, barang siapa yang mengambilnya ilmu itu, dia akan mendapatkan bagian yang banyak. Antum perhatikan di sini dalam hadis yang sahih, yaitu sahih li ghairihi. Di sini disebutkan bahwa para ulama yang awal, bahwa orang yang berjalan untuk menuntut ilmu berarti dia berjalan untuk menuju surga. Kemudian Nabi juga menyebutkan tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu. Nabi menyebutkan juga keutamaan orang-orang yang mengajarkan ilmu. Nabi utamakan orang alim atas ahli ibadah lebih daripada keutamaan dari bulan. Artinya dia lebih utama dari bintang-bintang yang ada, seperti bulan dengan bintang. Kemudian ulama ini pewaris para nabi. Sedangkan ulama, nabi-nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Begitu juga para ulama, yang mereka wariskan adalah ilmu. Kalau orang mengambil ilmu yang dimaksud ilmu syar'i, maka dia mendapatkan bagian yang banyak. Maka ini harus kita kejar. Bagaimana kita sungguh-sungguh nuntut ilmu, kita bisa memahami agama ini, yang dengan itu kita masuk surga. Makanya harus kita kejar ini. Dan kita wajib menuntut ilmu semuanya. Yang laki, yang perempuan, orang kaya, orang miskin, pejabat, bawahan, orang pemerintahan, rakyat jelata, mereka semua wajib untuk menuntut ilmu syar'i, wajib semuanya. Mereka harus belajar agama ini dan mereka harus paham agama ini sehingga mereka bisa melakukan amal-amal saleh. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an iman dan amal saleh. Iman dan amal saleh. Di samping itu apa? Ilmu. Karena nggak mungkin kita bisa melakukan amal soleh tanpa apa? Tanpa ilmu. Anda melihat Nabi Muhammad SAW, beliau menganjurkan menjadi contoh teladan bagi kita. Beliau menganjurkan kepada para sahabatnya untuk mencari jannah, mencari surga. Dan beliau sendiri demikian. Saya akan bawakan keterangan-keterangan dan hadisnya. Di samping dari buku dunia juga beberapa catatan yang penting antum ketahui tentang masalah ini. Nabi Muhammad SAW, jadi kalau antum mau catat, ya, yang pertama tadi pembahasan kita tentang tujuan hidup seorang mukmin adalah surga. Dunia kesenangan yang semu, sedang akhirat kesenangan yang abadi. Dunia adalah permainan, sendau gurau, sedangkan agama adalah kesenangan, keseriusan, kesungguhan ibadah untuk mendapatkan kebahagiaan dan surga. Allah menciptakan manusia untuk ibadah kepada Allah SWT. Allah menjamin rezeki hamba-hambanya, dan Allah memerintahkan mereka untuk melaksanakan seluruh bentuk ibadah itu agar mereka mendapatkan surga. Kemudian yang kedua tadi, menuntut ilmu itu jalan menuju surga. Pembahasan yang kedua tadi, menuntut ilmu jalan menuju surga. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW ingin menjadi seorang hamba. Beliau tidak mau jadi raja. Beliau ingin jadi seorang hamba. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jalasa Jibril ila Nabi SAW fanadhara ila as-sama' fa idza malakun yanzil faqala Jibril inna hadha al-malak ma nazala mundu yawmi khuliqa qabla as-sa'ah falamma nazala qala ya Muhammad arsalni ilayka rabbuk
afamalikan nabiyyan yaj'aluka aw 'abdan rasula? Qala Jibril tawadha li rabbika ya Muhammad. Qala bal 'abdan rasula. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Jibril duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu melihat ke langit. Tiba-tiba ada seorang malaikat turun. Jibril berkata, malaikat ini belum pernah turun sejak diciptakan malaikat ini. Kata malaikat Jibril, malaikat ini sejak diciptakan Allah belum pernah turun. Kemudian dia turun. Dia mengatakan kepada Nabi SAW, malaikat ini, ya Muhammad, wahai Muhammad, Allah telah mengutus aku kepadamu. Apakah engkau ingin menjadi seorang raja dan seorang nabi, atau engkau ingin menjadi seorang hamba dan seorang rasul? Apa kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW? Tawadhu li rabbika ya Muhammad. Tawadhu wahai Muhammad, tawadhu. Maka Nabi Muhammad menjawab sallallahu alaihi wasallam, bal abdan rasula. Bahkan aku ingin jadi seorang hamba dan seorang rasul. Kalau Nabi mau, dikasih nggak mau Allah? Dikasih. Kalau Nabi mau, Nabi menjadi raja, diberikan seluruh fasilitas kerajaan, dikasih mau Allah, pasti dikasih. Tapi Nabi nggak mau. Nabi menjawab, bal abdan rasula. Bahkan aku ingin menjadi seorang hamba dan seorang rasul. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Kemudian juga kita lihat lagi bahwa Nabi SAW ingin menjadi seorang hamba, bukan menjadi raja, hamba dan rasul. Antum lihat di buku Dunia Lebih Jelek dari Bangkai Kambing. Antum lihat di halaman 125. Antum lihat di buku Dunia Lebih Jelek dari Bangkai Kambing di halaman 125. Jadi ada seorang wanita Ansar masuk ke dalam rumahku, kata Aisyah radhiyallahu anha. Lalu dia melihat alas tidur Rasulullah SAW adalah kain yang dilipat. Kemudian dia pun pulang mengirimkan kepadaku kasur yang berisi wol. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, apa ini wahai Aisyah? Aku berkata, wahai Rasulullah, ada seorang wanita Ansar yang masuk ke dalam rumahku dan melihat ranjangmu. Kemudian dia pergi dan mengirimkan ini kepadaku. Apa kata Rasulullah SAW? Nabi bersabda SAW, ruddihi ya Aisyah, ruddihi. Fawallahi law syi'tu la ajrallahu ma'i jibal adz-dzahab wal fiddah. Apa kata Nabi SAW? Kembalikan wahai Aisyah, kembalikan wahai Aisyah. Demi Allah, seandainya aku mau, maka Allah akan menjalankan gunung emas dan perak bersamaku. Kalau aku mau dunia, Allah akan kasih itu gunung jadi emas, gunung itu jadi perak bersama aku, untuk aku. Kalau seandainya aku mau. Tapi Rasul nggak mau. Rasul nggak mau dunia. Yang ingin diinginkan Rasul apa? Sorga, jannah. Kalau Rasulullah menganjurkan demikian kepada para sahabatnya, maka beliaulah yang pertama masuk sorga. Jadi kalau orang mengatakan bahwa Rasulullah nggak dijamin masuk sorga, ini yang mengatakan orang munafik, orang zindik. Kalau ada orang mengatakan bahwa Rasulullah tidak dijamin masuk sorga, ini yang mengatakan adalah orang-orang munafik, orang zindik. Rasul jelas sorganya yang paling tinggi, dan pertama sorga dibuka untuk siapa? Untuk Rasulullah SAW. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, yang pertama kali dijamin masuk sorga adalah Rasulullah SAW. Kalau Rasul mengatakan kepada para sahabat bahwa jaminannya sorga, berarti beliau masuk sorga atau tidak? Beliau yang pertama kali masuk sorga. Jadi kalau orang mengatakan bahwa Rasulullah tidak masuk sorga, nggak dijamin masuk sorga, ini orang munafik, orang zindik ini. Ya kalau dikatakan Rasul nggak jamin masuk surga, buat apa orang masuk Islam nantinya? Ini orang zindik, orang munafik. Kemudian juga antum lihat lagi di halaman selanjutnya, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an
melihat Rasulullah tidur di atas tikar dan membekas di mukanya, di badannya. Jadi kata Umar radhiyallahu an, "Faraitu athar al-hasir fi jambihi fabagaitu faqala ma yubkik?" Faqultu ya Rasulullah, "Inna Kisra wa Qaisar fima huma fihi wa anta Rasulullah." Faqal, "Ama tarda an takuna lahumud dunya wa lana al-akhirah." Kata Umar radhiyallahu an ketika melihat bekas tikar di badan beliau bagian samping, maka kata Umar, aku menangis. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Apa yang membuat kamu menangis?" Kata Umar, aku berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Kisra dan Kaisar, artinya kerajaan Persia dan Romawi, dengan apa yang mereka miliki dari dunia, sedangkan engkau adalah utusan Allah." Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama tarda an takuna lahumud dunya wal akhirah." Tidaklah engkau ridha jika dunia untuk mereka orang-orang kafir dan akhirat untuk kita. Biarkan dunia untuk mereka, akhirat untuk kita. Memang juga Allah menciptakan dunia ini untuk kesenangan orang-orang kafir. Dunia ini bagi orang kafir apa? Sorga. Dunia ini bagi orang mukmin apa? Penjara. Kata Nabi SAW, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Kata Rasulullah SAW, dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Hadis ini sahih riwayat Muslim dan Tirmidzi. Dunia ini sijnul mu'min, penjaranya orang mukmin, wa jannatul kafir, surga bagi orang kafir. Karena orang kafir bebas melakukan apa saja. Enggak ada batasan, enggak ada larangan, enggak ada hukum. Tapi kalau orang mukmin ada batasan-batasan, ada kewajiban yang dia wajib laksanakan, ada larangan yang enggak boleh dia langgar. Maka diumpamakan seperti penjara. Begitu juga dalam riwayat yang lain, hadis ini sahih Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, kata Nabi SAW, "Ulaika qaumun ujilat lahum thayyibatun fil hayatid dunya." Mereka adalah kaum yang disegerakan untuk mereka kenikmatan kesenangan dalam kehidupan dunia. Hadis ini muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di dunia ini untuk mereka, untuk orang-orang kafir. Dunia ini yang Nabi cari adalah apa? Surga. Dan Nabi juga demikian kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Sampai Nabi bersabda di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah sahihah, bahwa Nabi ketika berdakwah di Mekah dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Nabi ini dakwah di Mekah terus menerus, siang dan malam Nabi dakwah. Dan Nabi ketika musim haji Nabi datangi satu persatu itu. Di Mina, di Arafah, di Muzdalifah, didatangi oleh Nabi SAW. Disebutkan didatangi di rumah-rumah mereka, di tempat-tempat tinggal mereka, dan juga pada musim haji di Mina Nabi datangi mereka. Sampai Nabi berkatakan, "Mayyuwini mayansuruni hatta uballigha risalat rabbi walahul jannah." Kata Nabi SAW, siapa yang akan melindungi aku, siapa yang akan menolong aku sehingga aku bisa menyampaikan risalah Rabbku dan bagi orang itu sorga. Itu perhatikan, yang Nabi tawarkan di sini sorga, bukan dunia, bukan jabatan, bukan kedudukan, bukan pangkat, bukan yang lainnya. Yang Nabi tawarkan apa kepada mereka? Surga. Siapa yang mau nolong aku untuk menyampaikan perkataan Allah ini kepada umat ini, jaminannya surga. Kemudian juga dalam riwayat yang sama, yaitu ketika baiat Aqabah yang kedua. Baiat Aqabah yang kedua. Jadi ada baiat Aqabah yang pertama, kemudian yang kedua, yaitu orang-orang Ansar dari Madinah, dari Yathrib, Madinah. Mereka datang ketika musim haji dan mereka baiat masuk Islam. Nah, waktu itu datang 70 orang ini.
orang-orang Ansar. Maka Nabi SAW berkata kepada mereka, kata mereka begini, ya Rasulullah, ala manubayyi'uka, kata orang-orang Ansar ini yang 70 orang, atas apa kami bayat engkau ya Rasulullah? Qala tubayyi'uni ala sam'i wa ta'ah fil nashati wal kasal wan nafaqa fil usri wal yusr wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa an taqulu fillahi la takhafuna fillahi lawmata la'im wa ala an tansuruni fatamna'uni idza qadimtu 'alaikum mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum wa lakumul jannah. Itu perhatikan di sini. Ya Rasulullah, atas apa aku baiat engkau ya Rasulullah? Engkau baiat aku untuk mendengar dan taat, baik ketika engkau semangat maupun ketika engkau malas, dan engkau memberikan nafkah ketika sulit dan ketika senang, dan engkau memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, dan hendaknya engkau berkata di jalan Allah dan tidak takut, berkata yang benar di jalan Allah dan tidak takut celaan orang yang mencela. Dan kalian wajib menolong aku, dan kalian wajib mencegah dari gangguan orang lain ketika aku datang kepada kalian, sebagaimana kalian menolong dan membela diri kalian, istri-istri kalian dan anak-anak kalian. Walakumul jannah, bagi kalian surga. Artinya Nabi SAW memberikan baiat kepada mereka untuk mendengar dan taat dan membela Nabi ketika Nabi datang ke Madinah. Kalau Nabi datang ke Madinah, kalian wajib membela, sebagaimana kalian membela diri kalian, istri kalian, anak kalian, wajib membela Rasulullah SAW. Maka jaminannya surga. Bukan dikasih jabatan menteri, bukan. Atau kedudukan apalagi, jabatan-jabatan yang penting, atau posisi-posisi yang penting, tidak. Yang Nabi berikan jaminan kepada sahabat, walakumul jannah, bagi kalian surga, enggak ada yang lain. Dan itu terus, dan itu diyakini oleh para sahabat hatta orang yang baru masuk Islam. Saya akan bacakan riwayatnya. Dan terus seperti itu. Kemudian para sahabat juga melaksanakan, faqumna ilaina fabaya'nahu. Hadisnya panjang ya, saya enggak baca semuanya. Fa akhadha alaina wa syarata wa yu'tina ala dzalikal jannah. Kata orang-orang Ansar, kami berdiri, kami laksanakan baiat kepada Nabi, dan Nabi mengambil baiat kepada kami, memberikan syarat, dan Nabi memberikan kepada kami, kalau kami taat melaksanakan baiat ini, itu Allah akan jamin dengan surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang pertama. Pernah ada seorang yang bernama Umair bin Al-Humam Al-Ansari. Umair ibn Al-Humam Al-Ansari, sebagaimana riwayat Muslim. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar, itu Rasulullah waktu perang Badar itu mengatakan kepada para sahabat, qumu ila jannatin arduhas samawati wal ard. Itu perhatikan, Nabi memberikan semangat kepada para sahabat ketika berhadapan dengan orang-orang musyrikin. Antum tahu kaum musyrikin pada waktu jumlahnya berapa? 1000 orang. Sahabat 300, lebih sedikit. Nabi memberikan semangat kepada para sahabat, qumu, bangkitlah kalian ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Tiba-tiba Umair bin Al-Humam Al-Ansari berkata, ya Rasulullah, jannatun arduhas samawati wal ard? Qala na'am. Wahai Rasulullah, surga seluas langit dan bumi? Iya. Kata Umair, bah. Faqala Rasulullah, apa yang membawamu mengatakan bah? Artinya kalimat menyenangkan ini. Buat apa saya makan kurma ini saja, saya nggak ngambil yang ini, surga ini. Maka dia tinggalkan itu. Apa yang membuat kamu mengatakan demikian? Apa jawab Umair bin Humam Al-Ansari? La wallahi ya Rasulullah, illa raja'i akuna min ahliha.
Aku nggak ada harapkan dari omongan ini kecuali aku mengharapkan sorga. Aku jadi penghuni sorga, nggak ada yang lain. Bukan kedudukan, bukan jabatan, bukan ghanimah, bukan harta rampasan perang, bukan semuanya. An akuna min ahliha. Aku menjadi penghuni sorga. Kemudian dia keluarkan beberapa korma itu, dia makan. Kemudian kata dia, kalau aku masih makan beberapa butir kurma, masih lama hidup aku ini. Maka ditinggalkan oleh dia, dilemparkan. Kemudian dia perang. Tsumma qatalahum hatta kutil. Dia memerangi orang-orang kafir itu sampai dia terbunuh syahid di perang Badar. Dan orang yang ikut perang Badar saja dijamin oleh Rasulullah dengan surga. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian juga hadis yang lain, Syaddad bin Had menjelaskan tentang anna rajulan minal Arab, ada seorang Badui. Dia datang kepada Nabi SAW, beriman dan mengikuti Nabi SAW. Kemudian dia ikut perang, beriman, ikut perang. Nah, setelah biasa Nabi selesai satu peperangan, dikalahkan musuh, dapat ghanimah bagi. Kemudian perang lagi, dapat lagi ghanimah, dibagi lagi. Nah, orang ini dikasih bagian. Ini baru masuk Islam, orang ini baru masuk Islam. Kemudian dibagi, dikasih oleh seorang sahabat. Kemudian bagiannya dibawa oleh dia kepada Nabi SAW. Dibawa kepada Nabi. Ketika ditanya, ini apa? Ini bagian untuk kamu. Kemudian Nabi membagi kamu. Kemudian fa'akhadahu, diambil bagian itu, ghanimah itu. Faja'a bi ila Nabi SAW. Kemudian dibawa ke Nabi SAW. Faqala ma hadza? Apa ini Rasulullah? Qala qasamtuhu laka. Ini aku bagi untuk kamu. Qala ma ala hadza ittaba'tuka walakinni ittaba'tuka ala an urma ila hahuna wa asyara ila halqihi bisahmin fa amuta fa adkhulal jannata. Perhatikan di sini. Bukan ini ketika dibawa, ini apa ya Rasulullah bagian ini? Ini bagian untuk kamu. Setiap peperangan dapat bagian. Apa kata dia? Bukan untuk ini ya Rasulullah. Aku membaiat engkau masuk Islam. Aku ikut kepada engkau bukan untuk ini, bukan untuk mendapatkan ghanimah. Tetapi aku ikut engkau agar aku dipanah di sini. Ditunjukkan ke lehernya. Dipanah di sini. Kemudian aku mati, lantas aku masuk sorga. Tujuannya satu, sorga, enggak ada yang lain. Itu tujuan hidup seorang mukmin, sorga. Kemudian kata Rasulullah, in tasduqillaha yasdukka. Apabila engkau jujur kepada Allah, maka Allah akan benarkan ucapan kamu itu. Kemudian enggak lama terjadi peperangan lagi. Artinya lanjutan dari perang tersebut. Kemudian orang itu dibawa kepada Nabi, sudah meninggal dunia. Seperti yang dia inginkan, dipanah di sini. Kemudian Nabi SAW menanyakan kepada sahabat, betul Rasulullah orang ini yang tadi. Kemudian Nabi maju menyolatkan dia, dan Nabi berdoa. Di antara doanya, Allahumma hadza abduka kharaja muhajiran fi sabilika faqutila syahidan ana syahidun ala dzalik. Ya Allah, hambamu ini keluar hijrah di jalanmu, dia terbunuh syahid dan aku jadi saksi. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Nasai dalam Sunan An-Nasai. Kemudian juga waktu perang Uhud, kan antum pernah baca ya, dan pernah dengar juga perang Uhud, Nabi itu menang atau kalah? Kalah dalam perang Uhud. Waktu itu jumlah orang-orang musyrikin 3.000 orang dan sahabat Nabi 1.000. Itu pun berkurang dengan orang-orang munafik. Mereka membelot kembali dari peperangan orang-orang munafik. Waktu itu ketika dikabarkan waktu awal peperangan Nabi menang di babak pertama. Kemudian babak selanjutnya Nabi kalah. Dan dikabarkan bahwa Nabi SAW terbunuh. Maka para sahabat berkata, buat apa kita hidup kalau Nabi sudah meninggal dunia? Jadi dikabarkan, dan Nabi tetap masih hidup tapi kena ini
kepalanya luka parah dan giginya juga beberapa gugur. Kemudian di antara sahabat ada yang bernama bernama Anas bin Nadhr. Sebagaimana cerita Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Anas bin Nadhr kepada para sahabat, dia bertemu dengan sahabat yang lain, untuk apa kita hidup? Kalau Nabi sudah meninggal dunia, kita maju memerangi orang-orang kafir. Apa di antara perkataan Anas bin Nadhr? Perkataannya gini, kata Anas, ya Sa'ad. Waktu itu dia mengajak Sa'ad bin Mu'adz dan juga sahabat yang lain. Inni ajidu rihal jannah duna Uhud. Kata dia ketika memberikan semangat kepada para sahabat dan juga kepada Sa'ad bin Mu'adz, inni ajidu rihal jannah duna Uhud. Sesungguhnya aku mendapatkan aroma sorga dari balik Uhud. Jadi yang ada di hati mereka, di kepala mereka, keyakinan mereka, hidup ini berjuang untuk masuk sorga, bukan yang lain. Bukan mendapatkan uang, bukan kedudukan, bukan harta, bukan jabatan, bukan yang lain, masuk sorga. Maka dia memberikan semangat kepada sahabat, sesungguhnya aku mendapatkan aroma sorga dari balik Uhud. Maka terus dia maju berperang sampai dicincang semuanya oleh orang-orang kafir. Yang tersisa hanya tangannya ini. Itu pun diketahui oleh saudaranya. Semua dicincang oleh orang kafir. Maju ke medan perang Uhud sampai mati dia. Syahid, dan bukannya mati begitu aja, dicincang oleh orang-orang kafir sampai tangannya baru ketahuan oleh saudaranya. Bahwa ini Anas bin Nadhr. Jelas para sahabat kalau kita lihat, mereka itu tujuan hidupnya adalah surga. Contoh lagi, ada seorang pembantu Nabi. Kan yang antum kenal pembantu Nabi itu siapa? Anas bin Malik. Ada lagi pembantu Nabi berapa? Di antaranya ada pembantu Nabi SAW namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga dalam Sahih Muslim. Kalau di musnad Imam Ahmad panjang riwayatnya. Yang namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini membantu Nabi SAW. Ya wajar Nabi SAW menawarkan kepada pembantunya, apa sih yang kau inginkan? Wajar kalau seorang majikan umpamanya punya pelayan, menawarkan kepada pelayan, apa sih yang kamu inginkan? Dia sudah bekerja untuk kita, sudah baik bekerja untuk kita, pantas ditawarkan. Nabi menawarkan kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu an, apa yang kau inginkan? Gak langsung jawab dia. Dalam musnad Imam Ahmad disebutkan, mikir dulu dia, berpikir. Saya gak ingin dunia ini zail, kata dia, hilang, fata morgana. Dunia ini pasti binasa. Yang aku inginkan surga. Nabi tanya lagi, seperti itu lagi. Akhirnya dijawab oleh, dalam riwayat Muslim, dijawab oleh Rabi'ah bin Ka'ab, uridu murafaqataka fil jannah. Aku ingin menemani engkau di surga. Enggak ada yang lain. Aku ingin menemani engkau di surga. Apa kata Nabi? Awa ghaira dzalik. Apa ada yang lain? Selain surga ada enggak yang lain? Tidak ada yang lain. Ini yang riwayat Muslim. Enggak ada yang lain. Itu aja sudah. Apa kata Nabi SAW? A'inni ala nafsika bikathratis sujud. A'inni ala nafsika bikathratis sujud. Tolonglah diriku, tolonglah aku untuk dirimu dengan memperbanyak sujud. Artinya tolonglah aku dengan dirimu itu. A'inni ala nafsika. Artinya kamu tolong aku untuk bisa menemani aku atas dirimu untuk bisa masuk surga dengan banyak sujud. Artinya dengan banyak melaksanakan sholat-sholat sunnah yang disyariatkan. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Jadi as'aluka murafaqatal jannah. Aku ingin menemani engkau di surga. Kata Nabi, awa ghaira dzalik, apa yang lain? Dijawab, qultu dzak. Itu aja, enggak ada yang lain. Maka langsung Nabi bersabda SAW, fa'inni ala nafsika bikathrat sujud. Maka tolonglah aku untuk dirimu dengan banyak sujud. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, masih banyak lagi, puluhan lagi yang lain. Ini diantaranya yang saya sebutkan. Hatta orang yang baru masuk Islam, begitu juga kisah di perang Uhud juga ada, perang Badar tadi ada, di perang Uhud juga ada.
Itu seorang sahabat Usairim yang baru masuk Islam, dan disebutkan dalam Sahih Bukhari, di lafaz Bukhari disebutkan amila qalilan wa ujira katsira. Itu Sahih Bukhari. Dia beramal sedikit diberikan ganjaran yang banyak. Artinya dia ikut dalam perang Uhud, baru masuk Islam, kemudian mati syahid, amalnya sedikit, baru masuk Islam langsung perang. Kemudian wa ujira katsira, diberikan ganjaran yang besar. Apa ganjarannya? Surga yang abadi. Jadi ikhwan fillah, jazakumullah, yang kita cari ini, hidup ini adalah jannah, surga, bukan dunia. Dunia enggak ada arti apa-apa. Jadi tadi Nabi menjadi seorang hamba, tidak mau jadi raja. Yang keempat, Nabi tidak ingin dunia, Nabi ingin surga. Kemudian yang kelima, Nabi SAW mengajarkan para sahabatnya untuk melakukan amal-amal saleh yang membawa ke surga. Kemudian yang keenam, Nabi SAW membaiat para sahabat Ansar untuk masuk surga. Membaiat para sahabat Ansar untuk masuk surga. Dan masih banyak lagi yang lain. Jadi tujuan hidup seorang mukmin adalah surga. Dan Allah menyuruh kita untuk mencari dunia atau surga. Ketika Allah berfirman tentang Qarun diberikan kekayaan yang luar biasa. Allah berfirman, antum lihat dalam surah Al-Qasas, surah 28 ayat 77. Surah Al-Qasas, Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dalam kamu cari apa yang Allah sediakan untuk kamu di negeri akhirat, jangan kamu lupa bagianmu dari dunia. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Janganlah engkau mencari kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir tentang tafsir ayat ini. Wa qawlu wabtaghi fima ataqalla daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ay ista'mil ma wahabaka Allah min hadzal mal al-jazil wa ni'mati at-ta'ilah fi ta'ati rabbika wa taqarrub ilaihi bi anwa'il qurubat allati yahsulaka biha ats-tsawab fid daril akhirah. Dalam kamu cari apa yang Allah sediakan bagi kamu di akhirat dan kamu lupakan nasib kamu di dunia ini, artinya kamu gunakan apa yang Allah berikan kepada kamu dari harta yang banyak dan nikmat yang besar untuk taat kepada Allah, mendekat kepada Allah dengan berbagai macam bentuk-bentuk ketaatan, yang dengan itu kamu mendapatkan ganjaran nanti di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan kamu lupakan bagianmu dari dunia. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ay mimma abahallahu fiha minal ma'akil wal masyarib wal malabis wal masakin wal manakih fa inna rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan wa li zawrika 'alaika haqqan fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, jangan kamu lupakan nasibmu di dunia ini itu dari apa-apa yang Allah bolehkan dari kalian, dari makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, juga menikah. Karena sesungguhnya Rabb kamu punya hak atas kamu, dirimu punya hak atas kamu, keluargamu punya hak atas kamu, tamumu punya hak atas kamu, maka berikanlah setiap orang haknya. Kemudian wa ahsin kama ahsana ay ahsin lil khalqi, dalam kamu berbaik kepada makhluk ini. Kemudian disebutkan lagi wala tabghil fasada fil ard, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, jangan kamu berbuat jelek kepada makhluk Allah ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi disuruh kita oleh Allah untuk mencari apa? Mencari apa? Akhirat. Yang Allah suruh wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah, kamu cari apa yang Allah sediakan buat kamu di surga. Cuma untuk dunia apa? Jangan dilupakan.
Ya tujuannya apa kalau di sini? Yang dicari dengan semangat sungguh-sungguh apa? Akhirat. Karena kita memang diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk ibadah. Dunia dengan segala macam isinya ini pasti akan hilang. Perhiasan. Makanya Allah menyebutkan dalam surah Al-Kahfi, antum lihat dalam surah Al-Kahfi, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Antum lihat dalam surah Al-Kahfi ayat 46. Allah menyebutkan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Adapun al baqiyatus salihat, amal-amal yang baik, amal-amal yang saleh. Salat yang 5 waktu, puasa, zakat dan yang lainnya, termasuk zikir. Sebagian dari sahabat dan tabi'in menafsirkan dengan salat yang 5 waktu, sebagian menafsirkan dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah. Itu adalah yang paling baik ganjarannya dan juga merupakan sebaik cita-cita seorang mukmin. Wa khairun amala. Sebaik cita-cita seorang mukmin apa? Surga. Makanya dia harus perhatikan bahwa dunia itu, harta itu bukan tujuan hidup kita. Bahkan Nabi menyebutkan tentang harta ini fitnah atau bukan? Fitnah. Bahkan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, inna li kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada fitnahnya dan fitnah umatku ada masalah apa? Masalah harta. Maka Nabi SAW tidak takut kepada para sahabat bahwa mereka itu fakir. Nabi nggak takut kepada umatnya fakir. Nabi nggak takut umatnya miskin, nggak takut. Antum lihat hadisnya di halaman 127, 128 di buku dunia. Rasulullah SAW bersabda, abshiru wa ammilu ma yasurrukum fa wallahi mal faqra akhsha alaikum walakin yakhsha alaikum an tubsata ad-dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakathum. Bergembira kalian dan berharaplah apa yang menyenangkan kalian demi Allah. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan sekalian, akan tapi aku khawatir jika dunia dibentangkan, diluaskan atas kalian seperti telah diluaskan atas orang-orang sebelum kalian. Lalu kalian berlomba-lomba mendapatkannya sebagaimana mereka berlomba-lomba mendapatkannya. Kemudian dunia itu membinasakan kalian sebagaimana ia membinasakan mereka. Hadis ini sahih dari Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Jadi untuk perhatikan di sini Nabi SAW nggak khawatir umatnya fakir. Tapi Nabi khawatir diberikan kekayaan, mereka berlomba-lomba dengan kekayaan. Kemudian selanjutnya, ini tentang surah Al-Kahfi tadi di ayat 45 Allah menjelaskan tentang dunia. Dunia itu seperti pohonan yang turunkan hujan, bagus, indah. Apa terus indah? Tidak, pasti akan kering dan pasti akan hancur. Itulah dunia. Karena Allah menyebutkan wadrib lahum matal hayatid dunya kamain anzalna minas sama' fakhtalata bi nabatil ardh fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Al mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Jadi di ayat 45-nya Allah menyebutkan tentang suruh memberikan contoh tentang dunia kepada umat ini. Di dunia itu seperti air yang turun dari langit, kemudian bercampur dengan tanah dan tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Kemudian dia menjadi indah, bagus, kemudian menjadi kering, hancur, diterpa oleh angin. Dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian Allah sebutkan lagi tentang harta dan anak-anak merupakan perhiasan dunia. Tapi Allah menyebutkan wal baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Disuruh kita al-baqiyat salih, mengerjakan amal-amal soleh, iman dan amal soleh. Dan itu yang paling kekal. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kalau antum lihat dalam ayat Al-Quran, banyak sekali Allah menyebutkan tentang iman
dan amal soleh memasukkan manusia ke sorga. Kalau Allah menyebutkan demikian dalam Al-Quran, kalau kita tadabbur, berarti kita disuruh untuk apa? Untuk mengokohkan iman kita, menguatkan iman kita, kemudian kita terus menuntut ilmu dan kita memperbanyak apa? Amal soleh. Antum lihat banyak ya, bukan satu ayat di surah Al-Baqarah aja antum bisa lihat. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtil anhar. Seterusnya, berikanlah kabar gembira kepada orang beriman beramal saleh bahwa bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan seterusnya. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi, innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sungguhnya orang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga-surga Firdaus sebagai tempat tinggal mereka. Allah juga berfirman dalam surah Yunus, innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Sungguhnya orang beriman dan beramal saleh, Allah tunjuki dengan iman mereka mengalir di bawah mereka sungai-sungai di surga yang penuh dengan kenikmatan. Allah juga berfirman dalam surah Luqman, innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang beriman beramal saleh, bagi mereka itu surga-surga kenikmatan. Dalam surah Al-Buruj Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtil anhar dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang demikian kemenangan yang besar. Semuanya Allah sebutkan dengan apa? Surga. Kalau antum tadabbur ayat Al-Quran, mestinya kita tambah semangat dalam kita melakukan amal-amal soleh. Tujuannya apa? Surga. Bukan dapat balasan di dunia, bukan. Bukan dapat kedudukan, bukan jabatan, bukan pujian, bukan sanjungan, bukan harta, bukan uang, bukan yang lain. Tapi surga. Seluruh amal soleh yang kita tujukan adalah surga. Makanya ketika ada orang yang menuntut ilmu, yang mestinya nuntut ilmunya karena Allah, tapi ingin mendapatkan apa? Sesuatu sedikit dari dunia, uang. Ini nuntut ilmu, apalagi yang mengajarkannya. Mesti diharapkan karena Allah, bukan mengharapkan uang dari manusia, bukan mengharapkan sesuatu dari manusia. Diharapkan apa? Keridhaan Allah. Yang diharapkan surga dengan dia mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada umat ini, bukan dunia. Maka Nabi bersabda tentang orang yang nuntut ilmu, man ta'allama ilman mimma yubtaqa bihi wajhullah la yata'allamu illa liyusiba bi ardhin min ad-dunya lam yajid arfal jannati yaumil qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu yang mestinya dia mencari wajah Allah, tapi dia menuntut ilmu untuk mengharapkan sedikit dari dunia, maka dia tidak mendapatkan aroma surga. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Albani, oleh Abu Daud dan yang lainnya. Jadi orang yang menuntut ilmu tujuannya dunia, maka enggak dapat aroma surga. Begitu juga orang mengajarkan ilmu, mendakwakan ilmu, diharapkan Allah SWT. Yang diharapkan surga. Makanya antum lihat para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam dalam Al-Quran, Allah ulang-ulang dalam surah Asy-Syu'ara, la as'alukum alaihi ajra in ajriya ala rabbil alamin. Aku enggak minta upah dari berdakwah ini, mengajak manusia ke Allah. Aku enggak minta upah, enggak minta ganjaran, tapi yang aku harapkan apa? Ganjaranku adalah di sisi Allah SWT. Nabi Nuh juga mengatakan, Nabi Nuh alaihissalam, la as'alukum alaihi mala. Aku enggak minta upah, enggak minta harta dari kalian. Jadi ikhwan fillah, jazakumullah, jelas itu. Tujuan hidup seorang mukmin adalah jannah, surga. Itu harus jelas di depan mata kita. Jelas gitu. Kita harus yakin. Karena kita wajib mengimani tentang yaumul akhir, bukan dunia. Kemudian ikhwan fillah, jazakumullah, antum perhatikan lagi yang dapat mengingatkan kita juga kepada akhirat, kepada surga, yaitu kita ingat kepada mati. Antum lihat di bab yang ke-12 di buku dunia, banyak orang-orang yang sibuk dengan kedudukan, dengan jabatan, dengan segala macam. Dia ini nggak yakin bahwa dia pasti akan mati. Antum lihat, sibuk dengan jabatannya, sibuk dengan dunianya, sibuk dengan kedudukannya, sampai sholat ditinggalkan, sampai kewajiban kepada orang tuanya ditinggalkan.
Dan kewajiban yang lain ditinggalkan oleh dia. Kenapa? Dunia. Yang dikejar apa? Dunia. Dia nggak ingat bahwa dia pasti akan mati. Antum bisa lihat orang-orang yang udah mengejar dunia, yang akhirnya apa? Yang akhirnya sakit mereka. Sebagian jabatannya hilang dan dia nggak dapat apa-apa. Sebagian sakit yang berkepanjangan. Sebagian dia kena azab dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat yang dia lakukan. Ada yang sakit berkepanjangan. Ada yang juga diberikan macam-macam sudah azab pada dirinya, pada istrinya, pada anaknya, pada segala macam. Karena apa? Karena dosa yang dia lakukan. Dia nggak ingat bahwa dia itu pasti akan mati. Kita harus ingat. Dan kita juga jangan tertipu dengan kehidupan orang kafir. Saya bawakan di buku ini, buku dunia ini. Jangan tertipu. Orang-orang kafir yang diberikan segala macam fasilitas, kenikmatan dan segala macam, tujuannya apa? Agar mereka tambah dosa. Wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairun anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsma wa lahum adzabun muhin. Dalam surah Ali Imran. Jangan orang-orang kafir menyangka bahwa apa yang kami berikan kepada mereka itu baik buat mereka, tidak. Harta yang diberikan, kedudukan, jabatan yang diberikan kepada mereka, tujuannya liyazdadu itsma, agar mereka bertambah apa? Bertambah dosa, dan bagi mereka apa? Azab yang pedih. Jadi Allah sudah ingatkan itu. Bagi mereka walahum adzabun muhin, bagi mereka azab yang menghinakan. Surah Ali Imran ayat 178. Jadi Allah berikan kepada orang-orang kaya juga dari orang-orang fasik. Demikian juga kalau orang kafir diberikan, jangan kita sangka kenikmatan. Untuk bisa lihat nanti di bab yang ke-14 saya sebutkan itu. Orang muslim tidak boleh tertipu dengan kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang kafir, kemajuan yang dimiliki oleh orang kafir. Jangan tertipu kita. Bahkan juga kepada orang-orang fasik, orang muslim yang banyak berbuat dosa. Ada nggak orang muslim berbuat dosa? Banyak. Fasik dia, diberikan kekayaan, tapi dia maksiat terus menerus. Ini namanya Allah memberikan apa? Ulur kepada mereka. Namanya istidraj. Untuk melihat di halaman 166. Di halaman 166, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhibb fa innama huwa istidrajun." Thumma tala Rasulullah sallam, "Falamma nasu ma dzukiru bi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Jika engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba dari perkara dunia yang ia senangi, padahal hamba tersebut banyak bermaksiat, maka itu merupakan istidraj, diulur oleh Allah. Lalu Rasulullah SAW membaca ayat dalam surah Al-An'am di ayat 44, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad dari Uqbah bin Amir, dan Syekh Al-Albani mensahihkan dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang pertama. Maka kita jangan tertipu dengan yang dimiliki oleh orang-orang kafir atau orang-orang kaya. Kita lihat Rasulullah SAW tidak tertipu dengan Persia dan Romawi, dengan kedudukan mereka, dengan singgasana mereka, dengan kekayaan mereka. Rasul tidak tertipu. Itu satu kaum yang disegerakan apanya oleh Allah? Kebaikannya. Ulaika qaumun ujrat thayyibatun fil hayatid dunya. Itu mereka disegerakan kebaikan di dunia ini. Tapi di akhirat nggak tahu apa. Makanya Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir. Kata Allah dalam Al-Quran, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura." Kami hadapkan semua amal orang-orang kafir, kami jadikan seperti debu-debu yang berterbangan, nggak dinilai oleh Allah. Semuanya dihapus amal-amalnya.
Dan mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Setelah di neraka mereka katakan, ya Allah, keluarkan kami dari neraka. Kami akan tebus dengan sepenuh bumi emas. Kata mereka. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'idah. Tapi nggak bisa. Nggak bisa mereka keluar neraka. Mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. La yamutu fiha wa la yahya. Nggak mati dan nggak hidup. Tetap kekal dalam neraka selama-lamanya. Waliyatubillah. Dunia, kita hidup ini cuma setengah hari. 60 tahun. Tapi akhirat jutaan tahun, kekal abadi. Makanya orang yang berakal dan beriman mesti memilih apa? Akhirat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid, kata beliau, orang yang beriman mesti berpikir. Dan ini sudah saya bawakan pada bulan yang lalu di masjid ini juga. Iman dan akal. Beriman dan berakal. Allah menyebutkan juga tentang dunia dengan kalimat afala ta'qilun. Kenapa kalian tidak berakal? Nggak mikirin dunia ini la'ibun walahun. Wad-darul akhir khairul ladzina taqun afala ta'qilun, kata Allah dalam surah Al-An'am. Dunia ini innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Walad-darul akhir khairul ladzina taqun afala ta'qilun. Dunia ini permainan, senda gurau. Adapun akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Apakah kamu tidak berpikir, tidak berakal? Jadi orang yang beriman dan berakal mestinya yang dia pilih apa? Akhirat, bukan dunia. Dunia ini kehidupan yang fana, kehidupan yang pasti hilang, kehidupan yang sementara, kehidupan yang lebih jelek daripada bangkai kambing. Dilaknat dunia ini oleh Allah Taala. Kemudian dunia nggak ada harganya meskipun hanya seberat sayap nyamuk dan yang lainnya. Dunia ini seperti seorang berteduh di bawah pohon yang dia akan tinggalkan. Nggak ada arti apa dunia ini. Orang yang beriman mestinya mengimani, dan orang berakal mesti dia gunakan akalnya. Bahwa dunia nggak ada harganya. Orang yang beriman, dunia nggak ada harganya. Dia harus berakal, berpikir dunia hanya sebentar, akhirat kekal abadi jutaan tahun dan nggak terhitung sudah. Dia harus pilih yang untuk akhirat. Allah menyebutkan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu abqa. Bahkan kalian lebih utamakan dunia, akhirat lebih baik dan lebih kekal. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Yang kita perhatikan akhirat ini. Orang yang beriman mengimani tentang akhirat. Orang yang berakal mestinya berpikir dia mestinya memilih yang kekal dan abadi. Allah bagi rahmat ini berapa? Allah menciptakan rahmat berapa? 100. Allah turunkan ke muka bumi ini berapa? Satu. Yang dengan satu ini semua manusia mendapatkan kenikmatan, semua binatang mendapatkan kenikmatan, semua makhluk mendapatkan kenikmatan, semuanya, hatta orang kafir, fasik, fajir mendapatkan satu rahmat ini semuanya. Satu rahmat Allah turunkan ke muka bumi, semua makhluk ini mendapatkan kenikmatan satu rahmat. Tapi yang 99 Allah simpan di mana? Di sorga. Orang yang berakal dan beriman mesti pilih yang 99, bukan yang satu. Kemudian saya ingatkan lagi di sini tentang kematian, karena orang mesti diingatkan tentang mati. Kematian itu sudah di hadapan dia, tapi dia kadang-kadang nggak berpikir bahwa dia pasti mati. Banyak lagi berbuat dosa. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, setiap jiwa itu pasti akan mati, akan disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, maka dia adalah orang yang sukses dan tidak kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Allah sebutkan di sini bahwa semua yang bernyawa pasti akan mati. Yang kedua, di sini akan disempurnakan ganjaran kita nanti pada hari kiamat. Yang ketiga, orang yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, maka adalah orang yang sukses. Jadi sukses itu bukan ukuran dunia, bukan dapat gelar, titel, kedudukan, jabatan, harta yang banyak, rumah yang besar, bukan. Yang dikatakan sukses yang hakiki dan abadi apabila dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, baru dikatakan dia orang sukses. Kemudian yang keempat Allah sebutkan di sini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Dan Nabi SAW menganjurkan kita untuk banyak mengingat mati. Banyak ingat mati. Bukan ingat kedudukan, bukan ingat jabatan. Suruh apa? Ingat mati. Bukan pengen jadi sibuk dengan apa? Sibuk dengan politik, sibuk dengan ini, sibuk dengan dunia. Bukan. Ingat mati, disuruh ingat mati. Akhtiru dzikra hadhimil ladzat ya'ni al-maut. Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan itu kematian. Kenapa Nabi menyebutkan demikian? Hadis ini sahih di ghairi diriwayatkan Imam Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasai dan yang lainnya. Manfaat kita ingat mati banyak, di antaranya kita akan selalu bertobat kepada Allah karena kita banyak dosa. Mempersiapkan bekal. Yang kedua, mempersiapkan bekal amal soleh sebanyak-banyaknya. Antum lihat tuh fawaidnya di halaman 138, 139. Kemudian yang ketiga, kita berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Kalau kita ingat mati, kita akan terus berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian yang keempat, tidak menunda amal soleh yang bisa dikerjakan sekarang atau hari ini. Yang kelima, kita akan gunakan waktu sebaik-baiknya untuk hal yang bermanfaat dan ibadah kepada Allah. Ini juga kalau antum perhatikan, banyak waktu kaum muslimin yang dibuang dengan sia-sia. Setiap hari dibuang dengan sia-sia. Enggak orang awamnya, enggak penuntut ilmunya, enggak para dai-nya, dibuang dengan sia-sia. Untuk ngobrol, untuk main, untuk jalan. Belum lagi ya media sosial yang ada itu, habis dia untuk waktunya. Maka antum perhatikan, waktu banyak yang terbuang dengan sia-sia. Dengan kita ini terus kejaran dengan maut. Sampai Syekh Albani rahimahullah selalu ketika diingatkan tentang dirinya, beliau mengatakan, aku ngerjakan amal soleh sekarang, nggak bisa ditunda. Karena apa? Ana usabiqul maut, saya kejar-kejaran dengan mati, kata beliau. Saya kejar-kejaran dengan mati. Jadi orang yakin, dia tahu bahwa dia pasti akan mati, pasti sudah mati. Makanya berlomba-lomba menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk mengisi dengan amal-amal soleh. Kemudian yang keenam, tidak tamak kepada dunia. Karena orang yang tidak ingat mati, tamak kepada dunia. Kita nggak boleh tamak pada dunia. Kemudian merasa cukup dan puas dengan karunia Allah. Yang kedelapan, bersyukur dan bersabar atas takdir Allah. Yang kesembilan, tidak berlomba-lomba dalam mengejar dunia. Yang kesepuluh, tidak terlalu bergembira dengan apa yang ada. Artinya Allah memberikan nikmat kepada kita, jangan terlalu bergembira, karena sebentar lagi juga akan hilang nikmat itu. Begitu juga kita tidak terlalu bersedih dengan apa yang luput. Kita tidak hasad, tidak dengki kepada orang lain. Kemudian kita selalu takut dan harap hanya kepada Allah. Dengan kita ingat mati, kita harus takut dan harap hanya kepada Allah. Kemudian yang ke-14, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Karena kita takut apa? Su'ul khatimah. Jadi orang beriman itu takut dengan su'ul khatimah, akhir kehidupan yang jelek. Karena apa? Penilaian amal itu di sisi Allah tergantung awal atau akhir. Akhir. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal tergantung daripada akhirnya. Maka para ulama takut mereka. Takut apa? Su'ul khatimah. Ya, mereka enggak bangga dengan amal-amal mereka yang dulu. Mereka terus mohon kepada Allah agar amal-amal mereka diterima. Dan mereka mohon kepada Allah agar ditetapkan dalam agama ini. Dan mohon kepada Allah agar mereka diberikan husnul khatimah. Kemudian juga pernah ditanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyul mu'mina afdal? Faqala ahsanum khuluqa. Qala fa ayyul mu'mina akhyas? Qala aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Ya Rasulullah, orang mukmin yang mana yang paling utama? Yang paling baik akhlaknya. Orang mukmin yang bagaimana? Yang paling cerdas. Orang mukmin yang mana yang paling cerdas? Beliau jawab SAW, orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik persiapannya untuk menghadapi apa yang terjadi setelahnya. Mereka itulah orang-orang yang paling cerdas. Ini penjelasan Nabi. Jadi orang yang cerdas itu menurut Nabi SAW, perhatikan, orang yang paling cerdas menurut Nabi SAW siapa? Orang yang paling banyak mengingat kematian dan juga orang yang paling bagus mempersiapkan diri untuk sesudah kematian. Dia mempersiapkan bekal. Itu orang yang cerdas. Ini hadis hasan riwayat Ibnu Majah, Tabrani dan Mu'jamul Kabir dan yang lainnya.
Jadi orang mukmin yang pintar adalah orang mukmin yang selalu ingat kepada kematian dan yang paling baik mempersiapkan diri untuk akhirat. Karena seorang mukmin dia yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa dia pasti mati dan dia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus minta kepada Allah surga. Maka Nabi SAW ketika mendengar ada seorang sahabat di akhir salatnya dia berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Nabi mengatakan, siapa yang mengucapkan demikian? Aku ya Rasulullah. Haulahan dan di sekitar itu kami minta kepada Allah. Ya, Nabi selalu minta, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku minta kepada Engkau surga dan jauhkan dari neraka. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Itu doa-doa Nabi. Minta kepada Allah surga, dijauhkan dari neraka. Bukan yang lain. Maka doa yang terbanyak yang Nabi berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Dan lindungi kami dari azab neraka. Kebaikan di dunia ya ilmu yang bermanfaat. Kebaikan di dunia istri yang salihah. Kebaikan di dunia yaitu melakukan amal-amal saleh. Kemudian kebaikan di akhirat nggak ada lagi kecuali apa? Surga. Di dunia hasanah, itu yang tadi saya sebutkan, wa fil akhirati hasanah itu surga. Wa qina adzabannar. Ya, Nabi selalu menyebutkan demikian. Makanya ikhwan fillah, jazakumullah, disuruh kita untuk membuat persiapan untuk akhirat. Antum lihat Nabi ketika bersama sahabatnya ada satu jenazah. Nabi duduk di pinggiran kubur. Lagi menguburkan jenazah sahabat. Kemudian Nabi duduk di pinggiran kubur. Apa? Nabi nangis sampai basah. Tanahnya dekat Nabi itu basah. Apa kata Nabi SAW? Ya ikhwani limithli hadza fa'idu. Antum lihat di halaman 141. Antum lihat di buku dunia halaman 141. Kata Nabi, ya ikhwani limithli hadza fa'idu. Kata Nabi SAW, beliau duduk di pinggiran kubur, maka beliau menangis sampai membasahi tanah. Kemudian beliau bersabda, wahai saudara-saudaraku, untuk yang seperti inilah maka hendaknya kalian mempersiapkan diri. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan lainnya. Jadi kita semuanya ini sedang menuju kepada Allah. Yang kita cari, yang kita tuju adalah surga, bukan dunia. Makanya harus kita melakukan amal-amal soleh dengan niat ikhlas karena Allah. Yang kita cari surga, bukan dunia. Kita berlomba-lomba untuk mendapatkan apa? Akhirat, surga, bukan dunia. Para sahabat demikian. Semua sebutannya yang tadi saya sebutkan itu baru sedikit dari puluhan kisah para sahabat. Yang jelas-jelas mereka itu depan mata mereka adalah jannah, surga. Itu. Yakin mereka itu bahwa tujuan hidup mereka untuk mendapatkan surga, bukan dunia. Kalau kita lihat sekarang ini, orang sibuk dengan dunia. Bukan berarti orang itu nggak boleh mencari nafkah, wajib dia mencari nafkah, wajib dia dagang, usaha, wajib. Cuma sekedarnya, jangan habis waktunya dia dari mulai pagi sampai malam untuk dunia. Waktunya dibagi, tinggal dia ngatur waktunya. Waktu pagi apa yang dia kerjakan, waktu siang apa yang dikerjakan, waktu sore apa yang dikerjakan, waktu malam apa yang dikerjakan. Ada waktunya, semua harus dikerjakan. Hak orang tuanya wajib dipenuhi. Yang pertama kali hak Allah yang wajib dipenuhi. Kemudian hak orang tuanya, kemudian hak istrinya, hak anaknya, hak tetangganya. Dia harus penuhi semuanya. Tinggal dia pandai-pandai untuk bisa mengatur waktu. Kalau kita lihat sekarang ini habis semuanya. Agama dikorbankan untuk dunia. Semua dikorbankan. Sibuknya orang, kalau kita lihat sekarang ini sibuknya untuk apa? Dunia. Nggak ada orang mengatakan saya lagi sibuk belajar, saya lagi sibuk ngapalin hadis. Nggak ada. Orang ulama sibuk baca kitab, dari satu kitab baca kitab lagi. Bukan mereka nggak cari nafkah, cuma sekedarnya cari nafkah sekedarnya. Tapi kalau kita lihat sekarang ini habis tuh waktu untuk dunia. Sampai sholat subuh ditinggalkan, sampai puasa ditinggalkan, baca Quran dia nggak baca, orang tuanya juga dia nggak berbuat baik pada orang tuanya karena dunia. Kejar. Padahal hasilnya gimana dia? Apa jadi orang kaya? Enggak, tetap aja segitu hasilnya.
Nggak ada yang lebih. Antum baca ini hadisnya, biar antum paham ini. Ini yang terakhir kita, ya. Sebelum tanya jawab, satu hadis lagi kita baca supaya antum paham. Antum baca hadisnya di halaman 76. Karena manusia ini sibuk sudah dengan kerja, dengan dagang, dengan usaha, dengan kuliah, dengan tugas-tugas segala macam sudah. Kayak mau jadi apa dia? Nggak tahu jadi apa. Sibuk. Bahkan udah benar orang-orang belajar di pondok, ngaji, nuntut ilmu syar'i, disuruh masuk politik. La haula wala quwwata illa billah. Ini kebodohan. Mesti kalau orang bodoh jangan nganjurin orang. Kalau orang bodoh belajar dulu dia. Kok nganjurin orang ke politik? Politik akan menyesal. Sebelum saya bacakan hadis, saya bacakan dulu hadis yang lain. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lain. Man ju'ila hakiman bainan nas faqad dzubiha bighairi sikkin, kata Nabi. Man ju'ila qadiyan bainan nas, barang siapa dijadikan qadi, hakim di antara manusia, maka dia disembelih tanpa apa? Tanpa pisau. Artinya hukumannya berat buat orang itu. Waktu zaman dulu orang itu berhukum dengan hukum Allah atau tidak? Berhukum dengan hukum Islam. Di zaman itu, zaman sahabat tabi'in, kemudian zaman pemerintahan Amawiyah, Abbasiyah, hukum Islam. Kalau sekarang kan bukan hukum Islam dilaksanakan. Itu disembelih apa? Tanpa pisau. Ini hadis sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian juga Nabi bersabda dalam riwayat Bukhari, dari sahabat Abu Hurairah juga Nabi bersabda, innakum satahrisuna al-imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah fa ni'mal murdi'atu wa bi'sal fatimatu. Kata Nabi, kalian akan terus mengharapkan kekuasaan, jabatan, kedudukan kalian terus, kata Nabi. Dan nanti akan menyesal kalian dan pada hari kiamat, menyesal kalian nanti dengan jabatan kedudukan itu. Fa ni'mal murdi'ah, sebaik-baik bayi yang menyusu. Wa bi'sal fatimah, dan sejelek-jelek bayi yang disapi. Al-Hafidz menjelaskan, ini hadis sahih Bukhari. Artinya ketika orang dapat kedudukan, jabatan, nikmat dia, dapat uang, dapat kehormatan, dapat segala macam. Coba ketika dia sudah disingkirkan atau dia meninggal dunia, disapih dia, gimana? Susah dia, disiksa terus dengan sebab perbuatannya. Kata Nabi, ni'mal murdi'ah wa bi'sal fatimah. Ini riwayat Bukhari. Yang kita baca di sini. Halaman 76, Nabi bersabda SAW, "Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu, wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi, wa lam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanatil akhirat niyatahu, jama'a Allah lahu amrahu, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, wa atathu dunya wa hiya raghimah." Barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia mendapat dunia menurut apa yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Baihaqi dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Jadi Nabi menyebutkan barang siapa yang tujuan hidupnya dunia, semua urusannya berantakan, dicerai-beraikan urusannya, dijadikan kefakiran depan pelupuk matanya, dan dunia nggak akan datang melainkan apa yang Allah sudah takdirkan. Ya segitu aja, dari dulu dia ngejar dunia dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai lembur, ya itu juga yang dia dapat, nggak lebih daripada itu. Tetap dia fakir. Tapi beda yang orang urusannya akhirat, Allah kumpulkan urusannya, dimudahkan semua urusannya oleh Allah. Kemudian Allah berikan kecukupan di hatinya, dan dunia datang pada dia dalam keadaan hina. Dan ini terbukti pada para ulama terdahulu yang mereka nggak mau jabatan, nggak mau kedudukan, nggak mau apa. Mereka tetap cari nafkah sekedarnya, yang dia tuju akhirat. Dunia datang pada dia dalam keadaan hina. Karena rezeki ini sesuatu yang sudah pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari sekedarnya buat kehidupan kita di dunia dan buat keluarga kita. Tapi yang pokok yaitu apa? Akhirat. Makanya kita wajib menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Itu yang wajib itu. Yang ada sekarang ini kita penuhi semua kebutuhannya.
makannya, sekolahnya, bayarannya, SPP-nya, bajunya. Coba akhir Ramadan, yang sibuk apa? Beli apa? Pakaian, persiapan buat mudik, buat segala macam sudah. Nggak berpikir untuk akhirat. Tujuan hidup seorang mukmin akhirat. Itu yang dicari, bagaimana mendidik istri, anaknya di atas ibadah dan taat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiradun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dalam surah At-Tahrim ayat 6. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Yang bakarannya adalah manusia dan jin. Di atasnya ada malaikat-malaikat yang kejam dan bengis, yang tidak berbuat maksiat kepada Allah dan mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Disuruh jaga keluarga kita dari api neraka dengan apa? Dengan menyuruh mereka taat kepada Allah, menyuruh mereka kewajiban-kewajiban kepada Allah dan kepada kedua orang tuanya. Laksanakan ketaatan, jauhkan maksiat, disuruh bertakwa kepada Allah. Itu kewajiban kita. Kita wajib jaga diri kita, istri kita, dan anak kita dari api neraka. Ya, saya pikir cukup sampai sini. Masih ada waktu untuk tanya jawab. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat bagi kita semua, bahwa tujuan hidup kita adalah akhirat, tujuan hidup kita adalah sorga. Supaya jelas dalam hati kita dan keyakinan kita, tujuan hidup kita adalah sorga, dan kita pasti mati dan kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya lanjutkan. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, yang bisa saya jawab, yang tidak, wallahu a'lam bishawab. Di zaman sekarang ini bagaimana cara kita untuk berjihad untuk dapat meraih surga? Ya, jihad termasuk amal soleh yang akan mengantarkan manusia ke surga. Dan jihad itu hukumnya fardu kifayah. Dan jihad harus bersama ulil amri. Gak bisa pribadi-pribadi. Dan gak bisa juga seorang dai atau ustadz mengumumkan jihad perang, gak boleh. Karena hak ini hak siapa? Hak ulil amri. Dan ini bukan masalah kecil, masalah besar, berkaitan dengan masalah darah, berkaitan juga dengan masalah keluarga, berkaitan dengan masalah keturunan. Gak gampang. Makanya yang menyuruh ulil amri, karena kalau dia meninggal, ulil amri yang bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Besar. Gak bisa seorang dai untuk menjamin jihad. Lantas siapa nanti yang memberikan makan kepada keluarganya? Ada jaminan dari ulil amri. Dan enggak semudah itu juga, dan harus jelas apakah ini jihad fisabilillah atau fisabilis syaitan. Di jalan Allah atau di jalan syaitan. Karena banyak orang meneriakan jihad di jalan syaitan untuk membela dirinya, membela kaumnya, membela kelompoknya dan yang lain. Atau kadang-kadang juga memerangi sesama kaum muslimin, enggak boleh. Ini qital fil fitnah, enggak boleh. Jihad perang melawan orang-orang kafir di medan perang. Nah, sekarang kalau itu belum ada, belum diumumkan, apa yang bisa kita lakukan? Antum nuntut ilmu. Nuntut ilmu termasuk jihad. Nuntut ilmu, belajar agama, Al-Quran dan Sunnah, pahami salah, belajar, sungguh-sungguh belajar, memahami agama ini, baca kitab-kitab para ulama. Banyak orang yang tahu tentang salaf ini cuma kulitnya aja, kulitnya. Tahu tentang sunnah cuma berapa sunnah aja. Ya, sholat berjamaah, berjenggot, nggak isbal, udah itu tahu. Yang lain nggak tahu. Belajar. Gitu. Yang penting yang dituntut kita ini belajar ibadah kepada Allah dengan benar. Adapun masalah dakwah, kewajiban para dai, orang-orang yang berilmu kewajibannya. Dan dakwah juga termasuk jihad. Melakukan amal saleh juga termasuk jihad. Itu dibahas oleh para ulama tentang masalah ini. Bahkan nuntut ilmu saja untuk tafaqquh fiddin disamakan oleh Allah dengan apa? Dengan jihad. Dalam surah At-Taubah, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Enggak pantas orang-orang mukmin, enggak patut orang mukmin pergi perang semuanya. Mesti ada satu kelompok yang betul-betul mendalami agama. Disamakan di sini antara orang mendalami agama dengan jihad. Dalam surat At-Taubah itu. Makanya kita harus tafaqquh fiddin, termasuk jihad. Mengamalkan agama termasuk jihad. Dan terkadang kita ketika melaksanakan sesuatu ingin juga mengharapkan keberkahan di dunia ini. Ya, seperti ada harta, anak dan yang lainnya. Ini sudah kita lihat bagaimana Nabi dan para sahabatnya
Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, mereka berkah hidupnya, berkah rumah tangga mereka, harta mereka berkah, sedikit barokah. Yang dikatakan barokah itu kan kasratul khairi wa thubutuhu. Yang dikatakan barokah itu kasratul khairi wa thubutuhu, banyaknya kebaikan dan tetap kebaikan itu. Sedikit mereka ada harta tapi barokah, cukup buat dianya, buat dirinya, cukup buat istrinya, cukup buat anaknya, cukup. Antum lihat para sahabat, cukup. Makanya Nabi menyebutkan tentang orang yang cukup dengan rezeki Allah dan qanaah adalah orang yang sukses. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata. Akhrajahu Muslim. Kata Nabi SAW, sungguh berbahagia, sungguh sukses orang Islam yang diberikan rezeki cukup dan dia qanaah, puas dengan apa yang ada. Makanya kita harus merasa puas dan itu barokah. Sebenarnya kalau kita lihat, keberkahan itu ada pada iman kita dan takwa kita kepada Allah. Keberkahan itu ada pada iman kita dan takwa kita kepada Allah. Kalau keluarga kita beriman dan bertakwa kepada Allah, diberikan keberkahan itu. Harta yang sedikit barokah, makanan yang sedikit barokah, semua barokah. Allah menyebutkan demikian dalam surah Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, dan yang lainnya. Jadi bukan banyaknya harta itu barokah, sedikit harta juga barokah. Sekarang Anda lihat, banyak orang-orang yang kerja kaya tapi hartanya enggak berkah. Anda lihat, ini nyata. Kaya dia, punya mobil, mobilnya apa? Utang. Motor, utang. Rumah, utang, padahal gajinya gede. Tetap aja nggak ada keberkahan. Hidupnya apa? Dililit, dicekek oleh apa? Utang. Kata Nabi, la tukhifu ala anfusikum ba'da amniha. Jangan kalian menakutkan diri kalian sesudah kalian aman. Apa ya Rasulullah? Ad-dain, utang. Itu kalian menakutkan diri kalian sudah aman. Cukup orang dapat duit sehari cuma 10.000 untuk istrinya, anaknya, cukup. Kecuali kalau sangat butuh dia untuk makan, nggak ada, daripada dia minta, lebih baik dia apa? Utang. Dari minta haram hukumnya, lebih baik dia utang. Tapi sekarang udah ada, sekarang ada utang. Kita kalau nggak mampu jangan utang. Kalau nggak mampu udah apa yang ada kita lakukan. Ini kan kita kadang-kadang memaksakan diri, sehingga apa? Tidak ada keberkahan dalam rumah tangga itu. Yang dengan utang itu banyak keributan dengan istri, banyak gak benar juga anak itu dengan utang. Karena ada utang yang dia bayar, ada utang juga yang dia tidak bayar. Ini nyata. Tadi disebutkan tentang orang yang tidak mencium aroma surga, apakah dia tidak masuk surga? Ini bentuknya wa'id. Hadis-hadis tentang apa? Ancaman. Kalau ada ancaman, ya bisa hilang selama ada seberat darah iman dalam hatinya. Tetap yang namanya orang beriman dia masuk surga. Jadi ini bentuknya ancaman. Apakah surga dan neraka itu telah Allah ciptakan dan apa penghuninya atau tidak? Ini sudah kita bahas ya pada bulan yang lalu ketika kita membahas tentang Syarhus Sunnah dari Imam Al-Barbahari, bahwa surga Allah sudah ciptakan, neraka Allah sudah ciptakan, cuma penghuninya belum. Karena yang pertama kali masuk ke surga siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dalam riwayat Muslim, ketika Nabi mengetuk pintu surga, siapa? Muhammad. Untuk engkau pertama kali aku buka pintu surga ini. Untuk engkau pertama kali. Jadi awal yang pertama membuka pintu surga yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sebutkan orang dia mencari ilmu untuk mendapatkan sedikit dari dunia, ya tentang harta atau kedudukan atau jabatan atau yang lainnya. Yang kita cari dengan ilmu ini adalah kita ingin mendapatkan surga. Karena hadisnya tadi saya bawakan, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
Kita nuntut ilmu, kita cari ilmu untuk masuk surga, bukan untuk mendapatkan harta, bukan, atau kedudukan atau jabatan. Bagaimana memahami ayat tentang seorang masuk surga itu karena amalnya, tapi dalam hadis disebutkan bahwa orang masuk surga itu karena rahmat Allah. Betul bahwa orang masuk surga itu karena rahmat Allah. Kalau disebutkan dalam ayat Al-Quran orang masuk surga dengan sebab amalnya, artinya dengan sebab amal. Tapi untuk masuknya ke dalam surga itu dengan rahmat Allah. Jadi bukan orang beramal itu udah pasti dengan surga sebagai ganti amalnya surga, bukan. Artinya kalau dia berpikir yang waras dari nikmat, sekarang Allah perintahkan dia sholat, sekarang dia sholat, dia taat, mengerjakan ketaatan 100 tahun atau 1000 tahun belum bisa membayar nikmat mata yang Allah berikan kepada dia. Dia ibadah, menjauhkan maksiat, tetap belum bisa dia membayar telinga yang Allah berikan kepada dia. Belum lagi nikmat oksigen, nikmat segala macam yang Allah berikan, belum bisa. Makanya ketika orang beramal bahwa dengan amal itu gantinya sorga, ini salah. Bahwa dia beramal karena Allah yang masukkan ke dalam sorga siapa? Allah dengan rahmatnya. Artinya tetap Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa orang beramal itu dijaminkan dengan sorga. Itu menunjukkan kepada apa? Sebab, dengan sebab amal ini dia masuk sorga. Atau dengan mana yang kedua, bahwa amal itu untuk menunjukkan kepada tingkatan di sorga. Walikullin darajatum mimma amilu, bahwa mereka mendapatkan derajat tentang apa yang mereka amalkan. Tapi masuk sorganya, orang semua masuk sorga dengan sebab rahmat Allah. Wallahu a'lam. Ini panjang dibahas oleh para ulama tentang masalah ini. Bagaimana kalau seorang itu dia berniat dakwah melalui jabatan atau partainya? Nggak akan bisa. Yang lebih kuat apanya? Jabatannya. Yang lebih kuat kursinya. Bukan dakwah, dia pertahankan kursi ini nih. Yang dipertahankan kursinya, bukan dakwah. Jadi bohong kalau dia dakwah, itu bohong. Bukan dakwah, karena orang ingin mempertahankan jabatannya. Kan tadi saya bawakan hadisnya bahwa manusia itu sangat tamak kepada apa? Kedudukan, jabatan, segala macam. Dan mereka akan menjadi apa? Penyesalan di hari kiamat nanti. Akan menyesal di hari kiamat. Jadi yang kita cari itu. Dan orang kalau berdakwah dengan jabatan atau dengan kedudukannya, mesti dia akan mempunyai cara dia. Hukumnya dia, bukan hukum Allah, bukan hukum Rasul. Caranya dia. Dan juga mengajak orang kepada caranya dia. Makanya antum bisa lihat ya, kalau pejabat ngajaknya orang kemana? Kepada jabatan. Mestinya kan diajak orang, dia sudah nggak mampu untuk belajar seperti talabatul ilm, dia nggak mampu, dia sibuk. Nah mesti dianjurkan orang antum belajar sungguh-sungguh, biar antum jadi dai, bermanfaat buat umat, mesti kan gitu. Bukan diajarkan antum masuk politik. Kok diajarkan masuk politik? Lantas ilmunya yang dulu yang dia belajar gimana? Nggak bermanfaat. Kalau masuk politik, dia bisa merubah atau dia dirubah? Dirubah, rusak dia. Nama juga nganjurin orang untuk menjadi orang supaya apa? Supaya rusak. Gitu. Ini orang udah bagus belajar, menuntut ilmu, belajar agama. Dikasih semangat dong orang untuk belajar agama. Terus antum belajar sampai antum bisa menguasai Al-Quran, menguasai sunnah, pahami salaf. Dikasih semangat orang itu. Bukan disuruh tinggalkan menuntut ilmunya, suruh masuk politik. Kalau masuk politik dikorbankan semuanya. Semua dikorbankan dia. Semuanya. Hartanya dikorbankan, dirinya dikorbankan, keluarganya dikorbankan, orang tuanya dikorbankan, semua dikorbankan untuk dapat kedudukan dan jabatan. Betul atau tidak? Betul, terbukti, semua dikorbankan. Sampai orang berani mengeluarkan uang miliaran. Coba kalau dibangun masjid, uang miliaran, manfaat sampai hari kiamat. Tapi dikorbankan dengan miliaran itu supaya apa? Dapat apa? Dapat kedudukan, dapat kursi, dapat jabatan. Ini makanya, ini tentang jabatan ini. Ini lebih jelek daripada 2 serigala yang dilepas di kerumunan kambing, kata Nabi. Orang kalau sudah
cinta kepada dunia, kedudukan jabatan. Makanya Syekhul Islam menyebutkan bahwa jabatan kedudukan aslu kulli zulm, pokok semua kezaliman dan kerusakan dengan sebab jabatan ini. Makanya Nabi bersabda SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad dan yang lain, "Madhi bani ja'i'ani ursila fi ghanamin biafsadala min hirsil mar'i ala syarafi wal mali bidinihi." Kata Nabi, 2 serigala yang dilepas di kerumun kambing itu tidaklah lebih tamak, tidak lebih rakus daripada keserakahan manusia kepada harta, kedudukan, jabatan yang merusak agamanya. Pasti merusak agamanya. Antum bisa lihat ya, orang-orang kalau sudah punya kedudukan, jabatan, agamanya udah nggak ada lagi, rusak. Menggantung, perhatikan itu. Jadi kita jangan berdalih, atau kan juga kadang-kadang ada manfaatnya orang jabatan. Tapi yang dia duduk itu kedudukan kezaliman. Seandainya dia sebagai hakim, sebagai qadhi, kata Nabi apa? Dia disembelih tanpa apa? Tanpa pisau. Makanya nggak bisa orang beralasan dengan kedudukan jabatan. Para ulama terdahulu itu nggak mau jabatan. Kalau antum baca biografi para ulama, antum baca aja biografinya Abu Hanifah, ditawarkan jabatan nggak mau, jadi qadhi nggak mau. Imam Sufyan Ats-Tsauri, antum bisa baca biografinya, nggak mau, ditawarkan jabatan. Banyak lagi yang lainnya, sampai mereka lari meninggalkan kotanya, takut dengan jabatan, nggak mau mereka. Saya ingin menjaga agama saya, karena tujuan hidup saya adalah sorga, bukan dunia. Kalau udah jabatan, kedudukan, khawatir dia berbuat kezaliman dan yang lainnya yang akan menghalangi dia untuk masuk ke dalam sorga. Bagaimana kalau ada orang diajak untuk ikut kajian, tapi kemudian dia tidak mau? Dia mengatakan bahwa banyak yang ikut kajian, kurang sosialnya, kemudian keras pemahamannya. Ditanya dong, di mana bentuknya? Di mana letak dia kurang sosial? Di mana letaknya bahwa dia keras pemahaman? Ditanya. Jangan kata orang. Kan dia harus dibuktikan. Gitu. Jangan kata orang. Apa nggak terbalik gitu? Justru yang nggak ngaji yang keras gitu. Justru orang yang ngaji itu tambah lembut hatinya, tambah dekat dengan Allah, tambah takut dia kepada Allah. Mestinya kan seperti itu. Tapi kalau kita lihat justru yang ngaji tambah keras hatinya dia. Diajak nggak mau. Yang keras itu kita apa dia? Dipanggil azan 5 waktu mau nggak dia ke masjid? Nggak ke masjid juga. Yang keras dia apa kita? Jadi itu harus ditanya itu. Banyak orang-orang kadang-kadang menuduh dengan tuduhan yang nggak benar. Sebenarnya melaksanakan sunnah itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Dan Nabi yang memberikan contoh untuk bisa melaksanakan sunnah. Jadi ketika orang mengatakan itu keras, pada hakikatnya dia menuduh siapa? Rasulullah SAW. Ketika orang berjenggot dikatakan keras oleh dia nuduh Rasulullah SAW. Karena yang menyuruh untuk memelihara jenggot siapa? Rasulullah SAW. Yang menyuruh arkhuliha a'fuliya, panjangkan jenggot kamu, biarkan jenggot siapa? Yang pertama kali menyuruh Rasulullah SAW. Dan Nabi mencontohkan demikian. Ketika kita mengajak orang untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, ini dakwanya siapa? Dakwanya para nabi, para rasul, bukan keras. Justru itu dakwah yang benar, mengajak orang untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Karena semua nabi, semua rasul dakwanya demikian. Apakah kalau kita sudah sholat tarawih, kita ada tahajud lagi? Ya nggak ada. Tinggal kita mencari aja tarawihnya di awal, di tengah, atau di akhir malam. Kan Nabi mengerjakan sholat tarawih itu berapa paling banyak? 11. Paling banyak 11. Ini sudah saya bawakan pada bulan yang lalu. Dalil ya, riwayat Bukhari Muslim, Nabi mengerjakan 11. Kemudian ada ulama berpendapat boleh 23. Ulama. Terus yang kita ikut dalil atau ulama? Ini antum cara berpikirnya gimana? Mesti yang dipegang mana? Dalil 11. Umar bin Khattab radhiyallahu mengerjakan berapa? 11. Enggak ada riwayat Umar dengan 23. Itu dhaif hadisnya. Lemah hadisnya.
23. Yang benar 11. Kalau ada perbedaan ulama tentang masalah itu, yang kita kembalikan kepada siapa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan kemana? Kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabi SAW. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Sudah 11 kita ikut, kita kerjakan. Jangan kemudian diangkat lagi masalah ini 23 lagi. Orang-orang NU udah berhenti. Ini kadang-kadang ini lebih dari NU. Udah berhenti, nggak mau bahas soal 23. Kok ini diangkat lagi 23? Suruh dia kerjakan, coba. Bisa nggak dia kerjakan bersama kaum muslimin? Ada nggak mau ikut dia 23 itu? Dia kerjakan 11 juga. Jadi kenapa kita nggak hidupkan yang dari sunnah Nabi? Sholatul laili matsna, sholat malam 22. Nabi la yazidu ala 11 raka'atan. Nabi nggak lebih daripada 11 rakaat. Apakah ada zikir setelah sholat witir? Ada kan? Apa zikirnya? Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Ya, saya pikir cukup sampai sini. Kita persiapan untuk buka puasa, untuk takjil. Mudah-mudahan yang kita kaji pada sore hari ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk tetap di atas Islam dan Sunnah. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita, rahmatnya, dan mudah-mudahan kita diberikan husnul khatimah. Ya, sampai sini kajian kita, dan kajian kita hanya sekali bulan Ramadan ini karena masjid kita masih belum dibangun karena belum turun izinnya. Untuk bantu doa supaya segera turun izin pembangunan Masjid Imam Ahmad, supaya tahun depan kita sudah bisa melaksanakan puasa bersama, kemudian juga kajian, pengajian, sholat tarawih dan yang lain yang bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Antum bantu doanya dan juga bantu dananya untuk membangun Masjid Imam Ahmad bin Hanbal. Saya pikir cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.